saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom jemaat GPS dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada. Mari sama-sama hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya hari ini ada kemenangan. Ada kemenangan demi kemenangan yang akan dinyatakan untuk setiap kita. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Yes! Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap kami hari ini. Mari nyanyikan dengan iman. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari dengan iman katakan, Great is our God. Mari sekali lagi sama-sama kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Dia pemilik kehidupan atas setiap kita. Mari dengan iman kita mau nyanyikan di hadapan Tuhan. Yes.
pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari dengan iman nyanyikan, Great is our God. Berapa banyak yang percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat setiap kita, baik rumah demi rumah hari ini. Dia akan melawat setiap kita pagi siang hari ini. Sama-sama kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, great is our God. Sekali lagi nyanyikan, datanglah dan bertahta. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, setiap belenggu dipatahkan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, great is our God. Great is our God. Great is our God. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, sorakan haleluya. Berapa banyak yang percaya hari ini kita punya Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib hari-hari ini sedang ada untuk setiap kita. Mari Bapak Ibu kau yang ada di rumah-rumah hari ini, mari bangkit berdiri memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu siang hari ini. Sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat bagi Tuhan. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah Tuhan, memerintah selamanya, Yesus. Mari sekali lagi dengan iman nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Engkau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari melompat bagi Tuhan sama-sama. Ajaib
Kau Tuhan agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini terjadi kesembuhan demi kesembuhan, terjadi mujizat demi mujizat. Waktu kami sama-sama datang memuji Engkau Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib atas setiap kami Tuhan. Yes. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sekali lagi nyanyikan dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami lebih lagi mau datang Tuhan, masuk dalam hadirat. Hari ini sama-sama Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan lebih lagi. Sebab Engkau Allah yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari yang wanita saja katakan pujian ini. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Mari sama-sama dengan iman katakan, dengan
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari dengan iman sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Shirebe alalama shanalama lama, Korea lama shanalama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau yang sudah bisa berbahasa roh hari ini, mari sama-sama berbahasa roh di hadapan Tuhan. Korea laba shandalalaba. Yesus Tuhan. Korea laba 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 laba. Mari lebih lagi. Korea baba 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 baba. Korea laba shandalaba takana laba. Shirebe alaraba shandalaba laba laba. Korea laba, terus berbahasa roh, terus berbahasa roh. Korea laba shandalaba takana laba laba. Koraba takana laba 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 laba. Ora ba 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 ba. Haleluya. Korea laba shanda laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laba shanda laba 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 laba. We worship you God. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Korea laba shanda laba. Haleluya. Korea laba laba laba. Koraba laba 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 baba. Korea laba baba 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 baba. Oh raba baba 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 baba. Korea laba la 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 baba baba. Haleluya. Oh raba baba 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 baba. Oh raba baba 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 baba.
Kami bawa pujian kami Tuhan. Shandalapatakan. Thank you. Shandalapatakan. Shandalapatakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sambil angkat tangan, mari sama-sama nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya saya ajak kita untuk tundukkan kepala, pejamkan mata dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini. Kami datang padamu, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini bersama setiap jemaat-Mu. Hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Jadikanlah tanah yang subur supaya dapat ditaburi dengan firman dan biar kebenaran itu membebaskan setiap kami dan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati waktu-waktu ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan sampaikan satu khotbah yang saya beri judul, Mengapa Hal Buruk Terjadi Kepada Orang Baik. Ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang. Bahkan seorang penulis buku bernama Philip Yancey, dia menulis satu buku khusus dengan satu topik ini, dengan judul Why? Kenapa? The Question That Never Goes Away. Pertanyaan yang tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Setiap orang selalu mempertanyakan satu pertanyaan ini di dalam diri mereka dari waktu ke waktu. Mungkin kita mempertanyakannya tidak selalu, tetapi dari waktu ke waktu kita akan mempertanyakan hal tersebut, khususnya pada saat hal buruk terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa kita orang baik-baik, kita menjalani hidup dengan baik, tetapi mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang
kita anggap buruk terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya akan ambil satu tokoh Alkitab, dan kita akan pelajari kehidupannya, bagaimana dia mengatasi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, yaitu seorang bernama Yusuf yang bisa kita temukan di kitab Kejadian. Saya akan bacakan 3 bagian dari kitab Kejadian. Yang pertama adalah dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-18 dan 20. Firman Tuhan bunyinya, "Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Di sini kita melihat bahwa saudara-saudara daripada Yusuf membuat suatu perencanaan, tetapi rencana ini membawa celaka di dalam hidupnya. Ya, mereka bermaksud untuk membunuh adiknya sendiri. Mungkin yang kita alami tidak separah itu. Mungkin saudara-saudara kita tidak berencana untuk membunuh kita secara nyata. Tetapi kadang hal-hal terjadi dalam hidup kita yang terasa seperti itu. Mungkin Anda pernah dikhianati oleh orang, mungkin Anda pernah dilukai oleh orang yang Anda menganggap lebih dekat daripada saudara bahkan. Hal ini dirasakan oleh Yusuf di Kejadian. Lalu kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20, ini kejadian yang berikutnya yang hal buruk yang terjadi dalam hidup Yusuf. Di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau Anda mengetahui cerita daripada Yusuf di bagian ini, kita akan tahu bahwa dia sebetulnya disalah tuduh. Dia tidak bersalah, namun dia disalah tuduh dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Sekali lagi ini adalah suatu kejadian yang disayangkan, suatu kejadian yang tidak adil, yang tidak seharusnya terjadi kepada dia, karena dia tidak bersalah. Namun itu terjadi juga. Ada satu bagian lagi, kita lihat di Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23, ini terjadi pada waktu dia sudah ada di dalam penjara. Firman Tuhan bunyinya di ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-40, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi dia menolong kepala juru minuman itu dengan menafsirkan mimpinya, dan akhirnya dia dibebaskan. Tetapi dengan janjinya untuk mengingat Yusuf, ternyata dia dilupakan dengan demikian. Jadi kita melihat, satu, dia berusaha dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dia disalah tuduh oleh tuannya, lalu dimasukkan penjara meskipun tidak bersalah, dan di dalam penjara pun dia diberi suatu janji yang manis yang pada akhirnya tidak terjadi. Betapa mengecewakan. Kita bisa simpulkan bahwa ini adalah hal buruk yang terjadi kepada seorang yang baik, ya, seperti si Yusuf itu. Hal buruk yang terjadi kepada Yusuf itu mungkin dengan cara yang berbeda terjadi juga pada Anda. Dari waktu ke waktu kita akan mengalami hal-hal buruk yang membuat kita berpikir, kenapa ini terjadi? Apalagi kalau kita melihat dengan krisis global 1-2 tahun terakhir ini, saya yakin setiap kita merasakan suatu pukulan, ya, atau suatu beban, masalah, dan sebagainya dari dampak daripada semua yang terjadi ini. Dan kita bisa bertanya-tanya, kenapa hal buruk terjadi kepada saya? Kenapa? Gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan? Itu biasanya adalah pertanyaan yang seringkali kita tanyakan juga. Hari ini saya akan berusaha membahas 3 bagian. Oke. Yang pertama adalah saya akan berusaha untuk mendefinisikan apa arti daripada hal buruk. Kita harus lihat terlebih dahulu kalau pertanyaan itu, mengapa hal buruk terjadi kepada orang yang baik? Kita lihat bagian pertama, yaitu hal buruk itu apa sebetulnya? Mengapa kita berasumsi bahwa hal-hal yang terjadi yang pastinya tidak enak, mengapa kita berasumsi bahwa itu adalah hal buruk? Yang bagian kedua, saya akan berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam diri kita pada waktu kita berduka atau kita menjalani hal-hal buruk tersebut. Karena setiap kali kalau manusia harus menjalani sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan,
kita sebetulnya secara internal, di dalam diri kita menjalani beberapa tahap-tahap atau fase-fase yang secara umum dijalani oleh semua orang yang mengalami hal-hal tersebut. Dan bagian yang terakhir, saya akan berusaha menjelaskan bagaimana kita bisa belajar daripada kehidupan si Yusuf, bagaimana dia bisa berhasil melalui semua hal-hal yang dia alami. Bagaimana dia bisa belajar untuk menerima dan menemukan arti dari semua kejadian yang terjadi kepadanya dan keluar dari kejadian-kejadian tersebut sebagai seorang yang lebih daripada pemenang di dalam. Dan demikian juga Anda dan saya, kita bisa belajar dari firman Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan daripada si Yusuf, dan kita bisa berkesimpulan yang sama seperti dia. Yang pertama, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan hal buruk. Sesuatu yang tidak enak, apakah itu selalu sesuatu yang buruk? Kita lihat begini, saya beri satu contoh. Kalau ada anak kecil, dia sama orang tuanya diajak pergi ke dokter. Lalu tujuannya adalah supaya dia disuntik. Entah itu mungkin diberi vaksin, atau vitamin, atau obat, apapun itu. Namun bagi sang anak tersebut, jarum yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tentu adalah sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang dia takutkan, dan bagi dia, pastilah dia menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Yang lebih mengecewakan lagi adalah bagaimana orang tuanya mengizinkan hal tersebut terjadi kepada sang anak. Bagaimana orang tuanya mengizinkan orang lain mengambil jarum suntik tersebut, lalu disuntikkan ke tubuhnya yang kecil itu, yang akhirnya mengakibatkan suatu luka, suatu rasa sakit. Bukan hanya itu, orang tuanya ngeluarin uang bayar dokternya lagi. Ya kan? Jadi Anda bisa bayangkan anak itu bisa mikir apa? Satu, dia bisa mikir bahwa hal buruk ini kenapa kok terjadi? Orang tua saya yang mestinya mencintai saya, yang saya percayai, tetapi mengizinkan dengan kuasa yang mereka miliki, tetapi mengizinkan hal itu terjadi kepada saya, lalu masih bayar dokternya untuk melakukan lagi. Nah, hal itu dilihat dari kacamata seorang anak adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata orang tua, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Orang tuanya mengizinkan untuk tujuan yang baik, bukan? Orang tuanya mengizinkan hal tersebut, merelakan anak tersebut merasakan luka. Tetapi dari sana justru anak itu bisa bertumbuh, lebih kuat, lebih sehat. Mungkin melalui vaksin yang diterima, atau melalui obat dan vitamin dan semuanya yang diterima oleh anaknya, melalui sebuah luka, prosedur yang melukai. Namun orang tuanya mempunyai sudut pandang melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Nah, demikian juga dengan kita, semua yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, kita bisa melihat hal-hal tersebut adalah hal yang buruk, namun seringkali di kacamata Tuhan yang mengizinkan hal-hal yang terjadi, tidak selalu hal tersebut dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Ada tujuan yang baik di balik semua itu, ya. Jadi yang pertama kita mesti lihat dulu, hal buruk itu maksudnya bagaimana. Yang bagian yang kedua, kita lihat apa yang terjadi di dalam diri seseorang pada waktu orang tersebut mengalami dalam tanda kutip hal buruk yang dia alami tersebut, ya. Sesuatu yang kita grief, kita berduka atas kejadian-kejadian tersebut. Misal kalau 1-2 tahun terakhir bisnis Anda, pekerjaan Anda terpuruk. Oke, maka itu sesuatu yang melukai, sesuatu yang merugikan, dan di sana Anda mengalami suatu grieving proses, suatu proses berduka, suatu proses sedih. Dan di dalam proses itu ada tahap-tahap yang harus dijalani, baik itu berduka karena mungkin kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya, yang kita anggap sebagai hal buruk itu. Ada 6 hal yang kita alami, tahap-tahap dan fase yang kita alami itu ada 6. Tiap orang melalui tahap-tahap ini berbeda-beda waktunya. Ada yang di tahap tertentu lebih lama daripada orang lain, ada yang lebih cepat. Hampir setiap orang akan selalu menjalani ke-6 ini. Ini namanya The Stages of Grief and Loss. Teori ini ditemukan oleh seorang bernama Elisabeth Kubler-Ross yang menemukan sebetulnya ada 5 stages, 5 tahap, lalu yang nantinya ditambahi oleh satu orang bernama David Kessler dijadikan 6. Hari ini kita akan melihat ke-6-nya dan kita melihat juga bagaimana Yusuf melalui setiap tahap-tahap tersebut. Yang pertama adalah tahap yang bernama menyangkal atau denial. Pada waktu kita kehantam dengan suatu hal yang buruk di dalam hidup kita,
kita mengalami suatu fase menyangkal. Kita menyangkal, oke? Contohnya seperti sang anak tersebut pada waktu dia mau dibawa pergi ke klinik atau pergi ke kantor dokter untuk disuntik, mungkin dia bisa menyangkal di dalam mobil. Dia bisa berpikir bahwa, oh tidaklah, orang tuaku tidak mungkin sampai hati untuk mengizinkan ini terjadi. Demikian juga si Yusuf, dia juga bisa berpikir bahwa pada waktu dia dibuang di dalam sumur itu dia bisa berpikir bahwa, oh tidak apa-apa, ayahku akan datang menolong aku. Mungkin begitu. Pada awalnya saya yakin dia sering berpikir begitu pada waktu dia dijual sebagai budak. Dia pasti berpikir nanti suatu ketika saudara saya atau ayah saya atau keluarga saya akan datang untuk rescue saya, untuk menolong saya. Namun kita tahu bagaimana ceritanya, itu tidak terjadi. Bahkan saya seringkali membayangkan, kalau Anda perhatikan, Yusuf itu dia sudah menjadi orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa pada masa-masa dia berkuasa itu, dia pernah menoleh ke belakang dan berusaha mencari keluarganya, keluarga asalnya. Mencari ayahnya, mencari saudaranya, kembali ke kampung halamannya. Itu sesuatu yang tidak dia lakukan meskipun dia mempunyai kuasa untuk melakukan itu, bukan? Dia sudah menjadi orang yang berfasilitas. Dia bisa sebetulnya kalau dia mau. Tetapi kenapa harus menunggu nanti pada waktu saudara-saudaranya datang pergi ke dia, pada waktu masa kelaparan, baru menghadapi kenyataan yang ada? Kenapa menunggu begitu lama? Menurut saya itu adalah tahap yang namanya denial. Kita menyangkal hal tersebut terjadi. Seringkali juga begitu kalau kita didiagnosa sakit oleh dokter sesuatu penyakit yang serius gitu. Kita biasanya menyangkal, kita bilang, tidak mungkin terjadi kepada aku. Aku sering dengar ini terjadi kepada orang lain, tetapi pasti bukan kepada aku. Oke? Dan kita kadang-kadang kita menyangkal dengan cara kita mencari-cari lagi opini kedua, ketiga, keempat. Itu sesuatu yang baik, tidak salah. Ini fase-fase ini bukan fase yang benar atau salah, tetapi untuk menjelaskan bagaimana kita berfungsi sebagai manusia, apalagi pada waktu kita menghadapi sesuatu hal yang kita anggap buruk, maka kita melalui fase-fase ini ya. Jadi kita lihat kembali lagi, si Yusuf itu juga pernah mengalami fase menyangkal ini di dalam prosesnya. Oke, fase ini adalah suatu fase yang krusial sekali. Oke, karena dia biasanya bisa berselubung sebagai fase beriman. Bisa. Saya sangat mendukung kita untuk beriman tentunya. Namun iman itu seringkali datang dengan 2 bentuk. Yang satu adalah dia bisa pada waktu di sumur dia beriman bahwa aku beriman bahwa Tuhan akan gerakkan ayahku untuk datang ke sumur ini dan menolong aku untuk keluar dari sini. Lalu memiliki suatu happy ending pada saat itu. Fase ini bisa berselubung ya, disguise sebagai fase yang beriman. Seringkali orang begitu kan, kalau lagi sakit bilang, aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Oh bisa, tentu, saya juga percaya. Hal pertama yang saya lakukan kalau ada anggota keluarga yang sakit atau diri saya sendiri sakit, tentunya saya akan berdoa dan saya akan klaim apa janji Tuhan, apa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Hal tersebut pasti saya lakukan. Namun, ceritanya tidak selalu berhenti di sana. Seringkali justru seperti yang anak kecil itu tadi disuntik. Saya yakin dia di mobil, kalau dia percaya sama Tuhan, dia pasti berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong kalau bisa jangan sampai aku disuntik. Karena aku sudah pernah disuntik, rasanya tidak enak, dan aku tidak mau ada kedua kali atau kesekian kalinya. Jadi aku percaya Tuhan bisa gerakkan hati papa dan mama, supaya tidak membiarkan aku disuntik lagi. Apa yang dianggap tidak baik oleh kita, namun Bapa kita di surga menganggap itu sesuatu yang baik dan dia mengizinkan hal tersebut. Maka kita mau tidak mau harus keluar dari fase yang pertama itu namanya fase menyangkal, denial. Bahwa oh iya ini memang terjadi. 1-2 tahun ini bisnis memang lagi buruk gitu ya. Aku harus berusaha tentunya. Namun kita harus belajar untuk move on daripada fase yang pertama ini ya. Salah satu cara yang terbaik supaya kita tidak terjebak fase ini berselubung fase beriman padahal itu menyangkal, yaitu kita masuk di dalam menggerakkan iman kita dengan cara yang kedua, yaitu kita belajar untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita belajar berani berkata begitu, itu membutuhkan iman yang lebih besar menurut saya. Daripada kita berkata, Tuhan kalau bisa jangan sampai disuntik. Tuhan kalau bisa ada yang menolong aku keluar dari sumur ini. Oh itu juga doakan saudara. Doakan, percaya, Tuhan bisa gerakkan. Namun jawaban doa itu
kita serahkan kepada Tuhan apa kehendak Tuhan yang terjadi. Sambil saya menyampaikan khotbah ini, nanti kita akan perjelas apa maksud daripada Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi. Ya. Dari sana saya berharap kita bisa melihat bahwa segala hal yang kita anggap buruk terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya seringkali adalah hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk mencapai sesuatu di dalam diri Anda dan diri saya. Fase yang kedua yang dialami oleh orang adalah fase marah. Kalau kenyataannya di dalam sumur itu dia berdoa supaya ayahnya datang dan menolong dia, namun tidak kunjung datang juga. Kalau anak itu akhirnya masuk ke dalam klinik juga dan melihat dokternya mempersiapkan jarum suntik tersebut, benar-benar disuntik atau benar-benar keluar dari sumur itu malah dijual dan sebagainya, bisa muncul rasa marah di dalamnya. Saya yakin Yusuf merasakan hal tersebut. Mulai dari buruk menjadi lebih buruk lagi di dalam kehidupannya dia. Coba Anda bayangkan apa yang kira-kira dia rasakan pada waktu dia duduk di dalam sel penjara itu. Apa kira-kira yang muncul di dalam pikirannya? Dia bisa marah kepada beberapa orang, dia bisa marah kepada saudara-saudaranya tentunya. Marah itu seringkali ditujukan kepada 3 arah. Orang lain, diri sendiri, dan Tuhan. Oke? Dia bisa marah kepada orang lain, dia bisa marah kepada saudara-saudaranya, dia bisa berpikir bahwa saudara macam apa itu? Menjual adiknya sendiri, tega benar. Dia bisa marah sama dia sendiri. Mungkin dia bisa menyesali. Seandainya aku tidak banyak omong. Seandainya aku tidak banyak kata-kata. If only I could keep my words to myself. Ya kan, nggak banyak ngomong. Me and my big mouth. Oke, mulutku yang besar ini cerita tentang mimpi dan sebagainya dan menyinggung orang dan akhirnya lihatlah di mana aku berada saat ini. Oke, ada orang yang juga bisa marah pada Tuhan. Dalam kasusnya Yusuf, Alkitab tidak mencatat dia melakukan demikian. Tapi ada juga orang yang bisa marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku seperti yang aku inginkan? Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada aku keturunan tersebut? Bukankah anak adalah pusaka? Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada aku rumah yang sudah aku nanti-nanti bertahun-tahun dan kerja dengan serajin mungkin? Aku ini orang baik. Kenapa aku bekerja dengan rajin tetapi juga tidak kunjung dikabulkan? Jadi banyak sekali alasan yang bisa membuat kita marah kepada orang lain, pada diri sendiri maupun kepada Tuhan, ya. Jadi sama dengan halnya contoh yang anak kecil disuntik itu, dia pulang dari sana dia bisa marah sama papa mamanya karena dia melihat sendiri orang tuanya mengeluarkan dompetnya, ambil uang dan bayar orang untuk melukai dia. Bisa salah paham luar biasa di sana, ya. Tapi kalau marah itu sudah selesai atau paling tidak sudah bisa dilewati, masuklah ke fase yang ketiga, yaitu fase namanya bargaining atau negosiasi. Fase bargaining ini pada waktu kita terjadi sesuatu yang kita anggap buruk di dalam kehidupan kita bisa ada di fase ini dan kita negosiasi sama Tuhan. Kita bisa berkata, oh Tuhan, kalau Tuhan tolong aku dari masalah ini, maka aku akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberikan aku keturunan, gitu ya, aku janji dan bernasar, mobil temanku aku berikan kepada gereja, gitu ya. Kalau kasih-kasih barang orang, paling mudah kita. Atau benar-benar serius, kita bilang bahwa Tuhan, aku akan berikan sekian kepada gereja, aku akan berkati orang miskin dan sebagainya. Itu adalah kita punya upaya untuk negosiasi atau fase yang ketiga namanya bargaining. Saya yakin Yusuf pun melakukan hal tersebut. Saya yakin betul dia pasti berdoa pada waktu si juru minum itu menjanjikan untuk menolong dia, tidak melupakan dia. Saya yakin Yusuf di dalam itu hatinya penuh dengan bargaining terjadi. Bahwa dia bilang, akhirnya pertolonganku akan datang. Jawaban doaku akan datang. Tentulah dia tidak akan melupakan aku setelah apa yang aku lakukan buat dia. Gitu ya. Jadi itu bargaining itu terjadi. Ya, anak tersebut pun bisa bargain dengan orang tuanya. Anaknya bisa berkata, "Papa, Mama, tolong jangan disuntik. Oke, aku janji aku akan kerjakan PR-ku, aku janji aku akan ringkes mainanku, aku janji aku akan mandi." Ya. Namun pada waktu hal yang kita anggap buruk itu tetap terjadi, kita bisa masuk ke fase yang berikutnya, fase yang keempat namanya depresi. Nah, kata depresi ini tidak sama dengan depresi klinis. Okay? It's not clinical depression, jadi tolong jangan disamakan. Fase depresi ini lebih banyak bicara tentang fase di mana kita sedih berlebihan, sangat sedih, dan sangat kecewa. Okay? Saya ajak kita buka di Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang pertama dan kedua. Okay?
Kita melihat fase depresi daripada seorang Yusuf yang dicatat di dalam Alkitab. Firman Tuhan bunyinya demikian, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dari ayat ini kita bisa lihat betapa pedihnya hatinya. Setelah sekian lama dia menyangkal hal tersebut tidak pernah terjadi. Dia tidak mau menoleh ke belakang lagi. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Dia menganggap hidupnya yang lalu tidak pernah terjadi. Karena kalau dipikir dan dirasakan terlalu sakit. Jadi kita deny saja. Begitu kan kadang-kadang kita kalau di dalam menghadapi masalah ada orang tertentu, ada yang masalah itu dihadapi, ada yang kita lari daripada masalah tersebut. Namun sejauh apapun Yusuf lari, kenyataannya datang mengejar dia dan menemukan dia di istana tersebut, yaitu para saudara-saudaranya yang akhirnya kenyataan harus dia hadapi pada saat itu. Dan kita bisa lihat di fase depresi ini, waktu Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di depan semua orang, dia suruh semua orang keluar. Lalu dia menangis dengan keras-keras, sehingga kedengaran kepada semua isi istana Firaun itu. Ini adalah fase yang begitu pedih dan begitu sakit. Mungkin Anda mengalami itu saat ini. Mungkin Anda pingpong antara fase yang keempat, kadang juga masih bisa bargaining, masih berharap di dalam berdoa. Lalu mungkin Anda merasa marah juga terkadang, kadang merasa menyangkal 1, 2, 3, dan 4 ini back and forth, bisa maju, mundur. Bisa dari satu fase mundur, lalu maju lagi, dan seterusnya. Ini yang pasti fase yang keempat, ini fase yang biasanya agak panjang, yang membuat orang benar-benar terpukul. Oke. Namun kabar baiknya, fase ini seperti halnya orang yang mau melahirkan anak. Ya, saya tidak pernah melahirkan anak, tapi yang saya dengar justru saat-saat yang paling sakit adalah saat-saat yang sebelum dan pada saat melahirkan anak itu, ya, baby itu. Dan itu fase yang paling tidak nyaman, paling menyakitkan. Tetapi kalau fase ini dijalani dengan baik, bisa dilalui dengan baik, maka dia akan melahirkan suatu konklusi atau kesimpulan yang indah sekali, yaitu fase yang kelima dan keenam. Fase yang kelima adalah acceptance, menerima. Ada pepatah bahasa Inggris berkata, acceptance is bliss. Ya, menerima itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, fase ini fase yang menerima. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ketiga dan 4. Kita melihat bagaimana Yusuf pindah dari fase yang keempat pergi ke fase yang kelima dan keenam. Kita lihat terlebih dahulu fase yang kelima, yaitu fase menerima. Ada di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ketiga dan 4. Firman Tuhan bunyinya, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Pada waktu dia berkata, "Akulah Yusuf," itu dia sudah menerima, masa laluku pernah terjadi. Masa laluku sekarang ada di depanku ini. Kenyataan itu ada dan sekarang aku tidak akan menyangkalnya lagi. Aku akan mengatakan, akulah Yusuf. Itu sama dengan kalau orang didiagnosa penyakit kanker, orang itu berani berkata, baiklah, kanker ini ada. Oke. Bukan berarti aku minta kanker ini akan terus ada di sini karena aku menikmati penderitaan. Oh tidak. Tetapi kita mulai acknowledge, kita mulai mengakui bahwa hal tersebut ada. Ya, memang aku sulit punya anak. Memang aku bisnisku lagi goyang. Oke. Memang aku seorang misalnya pecandu. Memang aku seorang yang butuh pertolongan dalam hal marah dan sebagainya. Di sini dia berkata, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi nadanya itu sudah bukan lagi, aku ini Yusuf yang kamu jual ke Mesir, cilakalah engkau. Sekarang aku akan balas dendam. Bukan, ya.
Itu sudah terjadi pada waktu dia memasukkan piala emas, cawan emas ke dalam ini ya, karungnya gandum dan lain-lain, itu di mana dia bargain itu. Oke, dia di mana dia bargain. Tapi ini tahap di mana dia sudah menerima. Oke, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Kata-kata ini mengandung penerimaan akan apa yang terjadi di masa lalunya. Dia menghadapinya dan dia menerimanya. Tahap ini adalah tahap yang indah. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang bisa menjadi bebas. Kita bisa merasakan suatu kebebasan. Free, ya, bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk merasakan damai. Bebas untuk mengampuni. Bebas untuk merelakan. Anda dan saya bisa berusaha. Kalau kita struggle, kita bergumul dengan sesuatu, berusahalah untuk maju ke tahap yang kelima ini, yaitu menerima, karena disinilah kita menemukan kebebasan, kemerdekaan. Ya. Lalu tahap yang keenam, fase yang keenam, ini fase yang tidak kalah pentingnya. Fase yang keenam itu namanya meaning atau arti. Oke, fase yang pertama tadi adalah menyangkal, yang kedua adalah marah, yang ketiga adalah bargaining, negosiasi, yang keempat adalah depresi, yang kelima adalah menerima, dan sekarang yang keenam, yang terakhir adalah meaning. Artinya menemukan arti dari semua yang terjadi. Bahwa semua yang terjadi itu tidaklah sia-sia. Bahwa suntikan yang diterima oleh sang anak itu akhirnya dia mengerti bahwa itu terjadi untuk suatu kebaikan, supaya dia kebal kepada virus tertentu, supaya dia lebih sehat, bertumbuh, lebih kuat, dan sebagainya. Ini fase di mana orang menemukan suatu arti dari semua kejadian yang sebetulnya kalau diberi pilihan, kita mending tidak terjadi. Namun karena itu terjadi juga, kita berdamainya salah satunya yang paling penting adalah dengan menemukan arti di balik semua itu. Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menemukan arti dari semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan bunyinya, tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Wow, luar biasa ya. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kata-kata yang begitu indah sekali. Keluar dari seseorang yang bukan hanya bisa menerima, menerima dan di dalamnya terdapat unsur pengampunan, unsur memilih untuk damai, memilih untuk merelakan. Namun dia satu langkah lebih lagi. Dia bisa menyimpulkan dengan begitu indahnya, dia berkata, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Itu artinya juga jangan menyesali semua yang sudah terjadi. Meskipun betapa pahitnya semua itu. Tapi dia bisa menemukan arti bahwa karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata-kata yang luar biasa dia mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu ada satu karyawan di kantor kami. Suaminya nyetir mobil sama anak-anaknya, ada 2 anak. Lalu waktu di jalan tol dia ngantuk. Waktu dia ngantuk, dia hantam itu pembatas jalan. Singkat cerita, salah satu dari kedua anak tersebut meninggal dunia. Saya mikir terus ya, bagaimana kalau kita yang di posisi seperti itu? Oh, anaknya sih oke ya. Oke dalam arti dia ada di dalam Tuhan, sekarang dia sudah di tempat yang lebih baik. Ya, tapi papanya yang masih
waktu kehidupan di bumi ini masih belum selesai, harus hidup dengan perasaan bersalah itu kan. Harus hidup dengan melihat ke belakang dan membayangkan seandainya aku tidak melakukan itu. Ya. Ternyata kalau saya pikir lagi, Yusuf berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kalau Tuhan mau menyelamatkan nyawa daripada anak itu bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan mau mengirimkan malaikat untuk membangunkan si ayah itu pada waktu dia mengemudi dan ngantuk, bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan hal tersebut. Oke? Di dalam hal tersebut terdapat banyak fingerprint-nya Tuhan, banyak sidik jari Tuhan. Tidak selalu bisa kita jelaskan. Tapi Yusuf berkesimpulan dengan baik, dia bisa menemukan artinya. Oke, saya mendoakan orang tersebut tentunya terus, dan saya berdoa supaya dia bisa menjalani tahap-tahap ini dengan baik, bukan hanya bisa menerima, memaafkan diri sendiri juga, namun juga melihat arti daripada mengapa semua itu diizinkan terjadi. Oke, bagian terakhir, bagaimana kita bisa belajar dari Yusuf, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mampu menerima dan menemukan arti daripada semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama adalah jangan terlalu terkejut pada waktu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Don't be too surprised. Jangan terlalu terkejut. Oke, hal buruk itu bisa terjadi oleh karena beberapa kemungkinan. Satu disebabkan oleh orang lain. Oke, bisa juga ya. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, mungkin 15-20 tahun yang lalu. Istri saya pergi ke suatu tempat untuk ada urusan ini ya, perpanjangan STNK atau apa begitu ya. Lalu dia begitu turun dari mobil, didatangi oleh 2 sepeda motor dengan 4 penumpang, 2 di masing-masing sepeda motor, bawa ini pisau gobang begitu yang besar, lalu diletakkan di lehernya, lalu tasnya diambil. Oke, hal buruk terjadi disebabkan oleh orang lain. Bisa. Dan hal buruk bisa terjadi juga disebabkan oleh diri kita sendiri. Bisa juga. Saya bisa berikan beberapa contoh, tapi saya yakin Anda bisa mengerti. Intinya, jangan terlalu terkejut pada saat hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena dunia ini adalah dunia yang jatuh di dalam dosa. Dunia yang jatuh di dalam dosa, otomatis orang-orangnya adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Maka itu sudah keluar daripada Tuhan punya desain awal. Oke, dari desain awal Tuhan, yaitu kesempurnaan. Lalu itu semua hancur karena dosa. Jadi Anda dan saya hidup sebagai orang berdosa, hidup dengan orang lain yang berdosa, dan orang-orang yang berdosa mempunyai satu kecenderungan, yaitu berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa akan mengakibatkan banyak hal buruk terjadi. Oke. Pada saat itu terjadi, yang pertama, jangan terlalu surprise, jangan terlalu terkejut. Namun pertanyaan kita seringkali adalah, lalu kenapa kok Tuhan izinkan? Itu kan hal yang buruk, kenapa kok Tuhan izinkan? Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita karena Dia mencintai kita, Dia memberikan kepada kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Oke. Saya dan istri saya memutuskan untuk punya anak-anak. Kita punya anak, desain awal kita mempunyai mereka adalah untuk mencintai mereka. Rencana kita buat mereka adalah rencana-rencana yang baik. Tetapi supaya kita itu mencintai mereka dengan sempurna, kita harus memberikan kepada mereka kehendak bebas. Karena kalau saya arahkan mereka dari kecil, arahkan itu perlu. Tapi kalau arahkan 100%, kamu harus makan ini, kamu harus ini. Tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa memilih sendiri. Nanti besar kamu harus jadi apa, papa yang tentukan. Kamu harus menikah sama siapa, papa yang tentukan. Kalau begitu itu namanya bukan cinta. Itu namanya saya sedang membesarkan sebuah robot yang saya kendalikan dengan semau saya. Itu bukan cinta, justru kehendak bebas itu bagian daripada cinta. Oleh karena itu Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Meskipun Dia juga ada di sana untuk mengarahkan dan sebagainya, tetapi Dia memberikan kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas itu, kita sebagai orang yang berdosa mempunyai satu kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa, dan dosa mengakibatkan hal-hal buruk yang seringkali terjadi yang melukai satu sama lain. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa belajar seperti Yusuf. Ya kan, Yusuf juga harus berpikir begitu. Kalau dia terus tidak habis pikir, kenapa kok saudara-saudaranya bisa melakukan apa yang mereka lakukan, maka dia tidak akan pernah bisa menerima
dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan semua yang pernah terjadi di masa lalunya. Tetapi kalau dia berpikir bahwa, oh ya tidak heran-heran amat ya, namanya juga manusia. Oke, tidak membenarkan yang salah, kalau salah tetap salah, namun itu menjelaskan bahwa ternyata memang begitu. Maka tidak perlulah aku terlalu terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk mengerti bahwa masalah dan penderitaan itu sebetulnya bukanlah musuh, tetapi adalah guru yang baik. Kalau kita izinkan. Saya ulangi, belajar mengerti bahwa segala hal yang Anda pandang buruk terjadi dalam hidupmu, itu bisa Anda pandang sebagai musuh atau Anda pandang sebagai guru. Anda bisa membencinya atau Anda bisa belajar darinya. Bagaimana kita memilih untuk memperlakukan masalah-masalah kita. Sebagai musuh, kita akan menjadi orang yang marah, orang yang penuh dengan benci, dan tidak bisa menemukan arti di balik semua yang terjadi. Tetapi kalau kita memperlakukannya sebagai guru, kita akan banyak belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Orang itu menginspirasi orang lain melalui penderitaan. Oh, bisa juga kita diinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Ya, kalau saya datang pada Anda dan saya bilang, oh saya mengalami suatu kesuksesan. Ya, saya membuat suatu usaha, lalu saya mengalami suatu kelimpahan. Mungkin saja Anda bisa terinspirasi, bisa. Tapi mungkin saja Anda juga bisa jengkel, mungkin Anda bisa cemburu, bisa iri hati, dan lain-lain. Bisa. Tapi kalau saya datang pada Anda dan menjelaskan tentang bagaimana saya bisa melalui luka-luka tertentu di dalam kehidupan saya dan menang atas problem yang terjadi, maka di sanalah akan lebih terinspirasi, bukan? Jadi, kita yang bagian kedua adalah mengerti bahwa masalah dan penderitaan itu sebetulnya bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi guru yang baik. Yang ketiga, mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah. Dalam segala hal yang Anda pandang buruk terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Terlepas dari apa yang Anda rasakan, Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Tuhan adalah Tuhan yang menderita bersama dengan engkau. Dia menangis bersama engkau, Dia ada di sana mengerti apa yang Anda rasakan, dan Dia ada di sana menderita bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda sakit, Dia ada di sebelahnya. Alkitab mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi Dia ada di sana. He is the God that suffers with you. Seringkali seperti anak yang disuntik tadi, contoh anak yang disuntik itu, mungkin kita bisa salah paham sama Tuhan. Kita bisa berpikir, kenapa kok Tuhan izinkan ya? Kenapa kok Tuhan izinkan anak yang aku cintai diambil? Kenapa kok Tuhan izinkan papa mamaku diambil pada waktu aku masih muda, aku masih butuh mereka? Kenapa? Justru dengan berpikir begitu kita berkesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. Dan kita bisa berpikir bahwa Dia tidak peduli. Namun terlepas dari apa yang Anda rasakan atau apa Anda pikir, faktanya adalah Dia mengetahui apa yang Anda rasakan. Dan Dia ada menderita bersama-sama dengan Anda. Jadi berimanlah ke sana, berpikirlah ke sana, mengertilah hal tersebut, mengertilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, terlepas dari apa yang Anda rasakan. Dan yang keempat, mengerti bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, lebih besar. Bigger picture. Oke? Dia melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Dan Dia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dalam kehidupanmu. Selalu berusaha mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Meskipun perjalanannya seringkali mengizinkan kita untuk menjalani lembah demi lembah. Tetapi itu adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk mencapai sesuatu yang baik. Kalau Tuhan, pencipta segala semesta alam ini, mengambil waktu dan perhatiannya dengan Anda dan saya, bahkan kita itu, we are not even one dot di dalam bumi ini kalau dilihat dari luar angkasa. Tapi dari sana Anda bisa lihat bahwa kalau Tuhan itu mau berurusan dengan Anda dan saya, betapa baiknya Dia sebetulnya, betapa Dia mencintai Anda. Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman untuk mencapai sesuatu yang baik dalam dirimu. Dia melihat gambar yang lebih besar, Dia melihat bahwa kehidupan yang ini adalah bagian daripada suatu cerita yang lebih besar lagi.
Kita ini hanya bagian, kita ini cerita di dalam cerita. Tuhan adalah Tuhan yang cara berpikirnya itu eternal atau kekekalan. Tuhan adalah Tuhan yang berpikir secara kekekalan, namun kita seringkali adalah orang-orang yang amnesia terhadap kekekalan. Seringkali kita hidup di saat ini, kita melupakan gambar besarnya. Ya, jadi dengan demikian kita belajar bisa melihat gambar yang lebih besar. Kita melihat bagaimana Yusuf menemukan arti juga, dia melihat gambar yang lebih besar bahwa ternyata semua yang dia alami itu mempunyai tujuan yang baik di akhirnya. Saya berikan kesimpulan saya. Sekarang kita sudah melihat dari judul tadi, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik. Kita sudah melihat bagian hal buruknya. Sekarang kita lihat bagian terakhirnya, namanya orang baik. Ya kan, pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Hal buruk sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita lihat kesimpulannya di orang baik. Mengapa kita menyebut diri kita orang baik? Mengapa? Mungkin di satu sisi kita memang orang baik. Dalam arti kita orang baik-baik saja. Kita rajin ke gereja, memberikan perpuluhan, kita bahkan seringkali tidak lupa berdoa. Kita tidak melanggar lalu lintas. Kita bisa menyebut diri kita orang baik, ya. Namun, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah Anda berbohong? Saya pernah. Ya. Nah, kalau pernah, berarti kita adalah pembohong. Pernahkah kita membenci orang lain, marah dan membenci orang lain? Karena Alkitab berkata kalau kita menginginkan orang lain, maka kita sebetulnya berzina dengan orang tersebut. Dan kalau kita membenci saudara kita, ya, orang lain, maka kita sebetulnya sudah membunuh dia. Jadi kalau Anda pernah berbohong, pernah menginginkan orang lain yang bukan pasangan Anda, dan Anda pernah membenci orang lain, sebetulnya we are a lying adulterous murderer. Kita adalah pembohong, pezina, dan pembunuh. Jadi dapatkah kita disebut sebagai orang baik? Kan pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Tapi pertanyaannya, apakah kita orang baik? Yang pasti saya tahu saya bukan. Ya, saya bukan. Saya mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Sinful nature, daging. Dan saya yakin sebetulnya pada waktu hal-hal buruk terjadi ke dalam hidup saya, sebetulnya saya layak menerimanya. Ya, sebetulnya begitu. Namun di dalam Kristus, justru sebaliknya yang terjadi, bukan? Kita diampuni dan kita dicintai oleh Tuhan. Apa adanya. Anda diampuni. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita datang pada Tuhan mengaku dosa kita, maka dosa kita itu dibuang dari barat ke timur. Kita dibasuh putih seperti salju. Padahal menurut saya kita tidak layak. Harusnya yang ada di kayu salib itu adalah Anda dan saya. Jadi kalau kita lihat dengan hati-hati, terlepas dari semua yang terjadi dalam hidupmu, yang kita anggap buruk, sebetulnya kesimpulannya adalah, good things happen to bad people like us. Hal-hal baik, pengampunan, dicintai sama Tuhan, disertai, dipelihara, itu terjadi kepada orang-orang yang buruk seperti kita ini. Manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia-Nya selalu menemui kita di mana kita berada. Jadi the next time kalau Anda mulai berpikir, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik seperti saya? Coba dipikir lagi ulang. Kalau kita bisa berpikir dengan jernih, maka kita akan menemukan sebetulnya hidup kita ini diluputkan dari berbagai macam hukuman. Kita ini sebetulnya layak menerima yang lebih buruk, namun Tuhan luputkan, ya. Dan hal-hal yang kita anggap buruk yang terjadi itu sebetulnya tidak sepenuhnya buruk, karena itu seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi guru untuk kita belajar dan kita lulus, kita bertumbuh, dan ada suatu arti dari semua kejadian. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Apalagi yang namanya penderitaan atau sakit, kesakitan, ya, pain. Tuhan
tidak pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Jadi kalau Anda pernah menjalani penderitaan atau saat ini sedang menjalani penderitaan, merasa hidup ini berat, percayalah dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Tuhan akan turut bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat Anda yang mengasihi Dia. Ketahui satu hal juga, saya tutup dengan ini, bahwa Tuhan itu menciptakan Anda untuk mencintai Anda. God created you to love you, no matter how undeserving you and I are. Oke, meskipun kita itu tidak layak menerimanya, namun Tuhan itu menciptakan kita dengan suatu pemikiran bahwa aku menciptakan untuk mencintai Dia. Oke, dan Dia melakukan itu karena siapa Dia, bukan karena kita baik. Oke, saya berdoa hari ini supaya melalui firman ini, pertanyaan kita tentang mengapa hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan orang-orang seperti kita sedikit banyak terjawab, dan saya berdoa Anda bisa menemukan suatu penerimaan, acceptance, dan juga menemukan arti dari semua situasi yang sedang Anda alami atau yang akan Anda alami. Oke, dan sadari betapa beruntungnya Anda dan saya memiliki Tuhan yang menderita bersama dengan kita. Itu firman yang saya sampaikan, dan saya berdoa supaya Anda bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, materaikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran setiap kami. Setiap kami yang mendengarkan firman ini, buat kami bertumbuh, beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau mencintai kami dengan cinta yang sempurna. Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam keadaan kami yang baik maupun buruk ya Tuhan. Tuhan ada menderita bersama dengan kami, selalu mengerti apa yang kami rasakan. Kami sungguh beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan firman ini, biar iman mereka dikuatkan, biar Roh Kudus membuat mereka semua bertumbuh di dalam Kristus. Kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi materaikan firman yang sudah disampaikan, biar itu bertumbuh berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya nama yang kami puja dan kami sembah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya kita untuk mengakhiri ibadah hari ini. Dan saya ajak dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, penyertaan dan pengalaman bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai Anda mulai sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.